Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Rizky Hariga, NIM-nya 193300077. Nama saya Digin Chandra, NIM 19330078. Perkenalkan, nama saya Septiunita Sari, NPM 19300079. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia, NIM 19330080. Perkenalkan, nama saya Risti Tantia, NIM 19330081. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan mutu sifat bahan cair. Yang pertama, ada Aquades. Digunakan sebagai bahan yang akan diuji viskositasnya. Lalu yang kedua, ada Spindler. Digunakan sebagai pengukur tingkat viskositas pada Aquades. Lalu yang ketiga, ada kop pengatur ketinggian air. Digunakan untuk mengatur tinggi rendahnya air pada praktikum kali ini. Dan yang terakhir ada switch select. Digunakan untuk mengatur kecepatan pada pengamatan mutu sifat bahan cair. Saya akan menjelaskan tentang SOP perhitungan elektrolit terhadap viskositas. Yang pertama itu siapkan semua alat dan bahan yang akan diuji. Kedua, pilihlah spindle sesuai kandungan zat yang akan diuji. Dan ketiga, letakkan zat yang akan diuji dengan cara mengatur ketinggian alat dengan knop pengatur. Lalu yang keempat itu turunkan dengan perlahan. Yang kelima, atur kecepatan, taruh switch select ke kiri, kemudian atur knop pengukur di bawahnya. Yang keenam, tekan motor DN untuk memutar spindle. Dan yang ketujuh adalah lihat hasil. Nah, selanjutnya untuk perhitungan viskositas dari cairan Aquades adalah yang pertama, dengan konsentrasi 0,1% dengan penambahan NaCl sebesar 10 gram menghasilkan viskositas sebesar 4 CPS. Untuk yang kedua, dengan konsentrasi 0,4% dengan penambahan NaCl sebesar 20 gram menghasilkan kenaikan sebesar 18 CPS. Dan yang terakhir, untuk konsentrasi 0,7% dengan penambahan NaCl 30 gram menghasilkan kenaikan sebesar 21 CPS. Nah, selanjutnya untuk penggambaran grafik, mari kita simak berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan grafik viskositas dan konsentrasi bahan yang kita hitung tadi. Sebelum menentukan titik, kita akan menuliskan terlebih dahulu penambahan NaCl dan konsentrasinya. Yang di samping ini adalah hasil viskositas yang kita dapat tadi. Lalu gambarlah titik sesuai hasil yang kita dapat. Yang pertama 4, yang kedua 18, yang ketiga 21. Lalu gambarlah garis sesuai titik. Dan inilah hasil grafik viskositas dan konsentrasi bahan yang kita hitung tadi. Berdasarkan teori, viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan yang memiliki konsentrasi tinggi maka akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Kenapa seperti itu? Karena konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya jumlah partikel zat yang larut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel zat yang larut, maka akan semakin tinggi pula gesekan antar partikel dan akan semakin tinggi pula viskositasnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari praktikum kali ini hasilnya sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi konsentrasi suatu larutan maka akan semakin tinggi pula viskositasnya. Digunakan sebagai pengukur tingkat Sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi. Lalu yang kedua, pilihlah salah kapan tuh